Di adegan ini terlihat Zulaika sedang mengetes kekuatannya. Ternyata kekuatannya telah pulih kembali. Di sini pun dia kembali melihat tempat di mana pertarungannya kepada Raden Arya. Ternyata si Zulaika masih mengingat. Dia masih mengingat kejadian di mana dia berkelahi dengan Raden Arya nih guys. Ternyata Zulaika telah berubah menjadi sosok siswi seperti gadis. Dia pun di sini berniat untuk mencelakai gadis karena dia telah tahu gadis itu adalah keturunan Raden Arya. Nah, di sini terlihat gadis dan Ella sedang berdiskusi masalah yang telah dikelompokkan. Tapi di sini dia belum mendapat kabar dari Andra. Ella pun mencoba menelpon Andra, tapi Andra tidak aktif. Gadis dan Ella pun memutuskan untuk mencari Andra agar secepatnya bisa menyelesaikan kerja kelompoknya. Tiba-tiba saja Andra datang menemui gadis dan Ella. Andra di sini menceritakan bahwa dia disekap oleh Galang dan diikat di atas batu. Andra pun menceritakan juga bahwa dia menemukan gadis di dalam goa itu. Dialah gadis yang menyelamatkan dia. Mereka tuh sudah sampai di goa, tapi Ella di sini marah-marah karena tak ada sosok perempuan yang diceritakan Andra tersebut. Andra pun di sini memutuskan untuk memasuki goa itu lagi, memastikan si cewek tersebut. Di dalam goa tersebut mereka ternyata tidak mendapatkan perempuan itu. Sama sekali tidak ada orang yang berada di dalam goa itu. Nah, pada saat gadis ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja dia melihat leluhurnya lagi. Ternyata Zulaika di sini kembali menyamar untuk menghisap jiwa-jiwa manusia. Dia pun di sini mendapatkan banyak jiwa manusia untuk mengumpulkan energinya yang telah lama hilang. Nah, di sini Bu Guru Dina bertanya kepada si sosok Zulaika itu, kenapa dia ada di tengah-tengah muridnya? Kenapa dia bisa memakai seragam sekolahnya? Tiba-tiba Zulaika mengeluarkan jurusnya dan menghipnotis semua orang yang ada di sana. Tapi dari kejauhan Putra mengamati Zulaika. Di sini pun Bu Dina langsung berubah pikiran dan mengatakan dia adalah Zulaika, anak baru. Di adegan ini saat gadis berkenalan dengan Zulaika, dia pun langsung kaget karena penampakan wajah Zulaika di sini terlihat sosok yang sangat menyeramkan. Putra yang melihatnya dari kejauhan pun kaget melihat yang sebenarnya dia lihat tersebut. Dia kembali mengusap matanya, tapi kenyataan memang Zulaika itu terlihat sangat menyeramkan. Mereka bertiga tuh masih sangat bingung nih, karena Andra tadi sangat jelas melihat perempuan itu sangat lemas dan tidak memakai seragam sekolah. Tapi kenapa tiba-tiba langsung menjadi murid baru di sekolahnya? Dina pun di sini menunjukkan kamar yang akan ditempati menginap si anak baru tersebut, Zulaika. Tapi Putra tetap saja mengikuti gerak-geriknya Zulaika karena dia sangat curiga dengan tingkah laku Zulaika. Tiba-tiba saja Putra pun ketahuan sedang mengintip di rumahnya Zulaika. Zulaika di sini mencoba menghipnotis Putra agar Putra tidak mengingat sesuatu apapun. Tapi Zulaika pun terkaget karena jurusnya tidak mampu menembus si Putra. Putra pun bingung di sini. Zulaika mengeluarkan jurus apa? Zulaika pun di sini mengatakan, kenapa aku mendekati kamu panas? Tiba-tiba Putra berlari karena ketakutan melihat tingkahnya Zulaika. Putra pun di sini tiba-tiba masuk ke ruangannya gadis dan mengatakan dia harus hati-hati. Gadis pun di sini bingung harus hati-hati seperti apa. Tapi Andra tidak mau
mendengarkan penjelasannya si putra karena terlalu sakit hati saat putra tidak menolongnya saat diikat oleh Galang. Andra pun mengajak gadis dan Ella pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat pemilihan kelompok, di sini Zulaika pun disuruh Bu Dina untuk bergabung oleh kelompoknya si Vina karena si Vina tuh masih 2 orang. Tapi dia masih ngotot ingin ikut ke kelompoknya si gadis. Di sini Zulaika lagi-lagi mengeluarkan hipnotisnya agar Bu Guru tetap memasukkannya ke kelompok gadis. Lagi-lagi Putra bingung dengan keadaan tersebut karena Putra tidak mempantermakan hipnotisnya si Zulaika. Ternyata Zulaika di sini berniat jahat kepada gadis. Dia pun menghipnotis gadis agar gadis bunuh diri di atas tebing. Gadis pun di sini terlihat terhipnotis oleh jurusnya si Zulaika. Gadis pun mendekati jurang ingin meloncat dari atas tebing. Saat gadis ingin sedikit lagi terjatuh, tiba-tiba Putra pun datang dan menarik gadis. Karena Putra tahu, gadis pun di sini kembali memasuki goa karena dia mendengar ada sesosok yang memanggil dirinya. Tiba-tiba angin bertiup kencang di dalam goa itu, guys. Nah, di dalam goa itu si gadis kembali melihat leluhurnya. Dan lagi-lagi leluhurnya mengatakan jaga bumi ini. Sesosok sinar pun muncul dan diturunkan kepada badannya gadis. Gadis pun tiba-tiba pingsan, tak sadarkan diri di dalam goa itu. Pada saat dia bangun, tiba-tiba tangannya memegang keris. Zulaika pun di sini kaget melihat gadis memegang benda tersebut. Tapi pada saat Zulaika memegang benda tersebut, tiba-tiba badannya seperti terbakar. Dia pun mengeluarkan jurusnya agar bisa mengendalikan dirinya dan memegang benda itu. Tapi lagi-lagi Zulaika tidak bisa memegang benda itu dan dia terjatuh. Zulaika pun tidak ingin menyerah dan mencobanya lagi untuk mengambil benda pusaka itu. Tapi tiba-tiba saja benda itu menghilang dari pandangannya Zulaika.